Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang menjelajahi luar angkasa menggunakan Google Maps. Ya, kita akan berjalan-jalan ke luar angkasa menggunakan Google Maps. Mungkin kalian tidak pernah berpikir apakah bisa Google Maps melakukan hal itu. Mungkin selama ini kita menggunakan Google Maps hanya untuk mencari tempat, lokasi, bahkan jalan pulang. Tapi mungkin ada hanya beberapa orang saja yang mengetahui bahwa Google Maps juga bisa kita gunakan untuk menjelajahi luar angkasa, bahkan ke satelit ISS atau stasiun luar angkasa. Ya. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah kita buka Google Maps menggunakan browser. Ya, kita cukup menggunakan browser saja juga bisa. Lalu perhatikan di sini, di menu, di sini ada satelit. Kita pastikan kita pilihnya yang satelit. Ya, bukan yang maps ya. Kalau yang maps mungkin yang seperti ini, tapi kita pilihnya yang satelit. Oke, kemudian kita pilih di bagian bawahnya globe. Nah, seperti ini. Jadi dengan adanya globe, kita bisa melihat planet bumi itu seperti bola. Jadi layaknya kita peta bulat ya seperti ini. Nah, jadi setelah kita pilih seperti itu, ya bagaimana caranya kita menjelajahi luar angkasa? Caranya adalah kita zoom out seperti ini. Terus sehingga terlihat ada Milky Way. Nah, setelah terlihat ada Milky Way, kita perhatikan di sebelah kiri di sini ada daftar-daftar planet. Ya, jadi dengan Google Maps kita bisa menjelajahi luar angkasa. Selama kita diam di rumah, kita bisa memanfaatkan aplikasi Google Maps ini untuk menjelajahi luar angkasa. Oke, pertama-tama kita akan ke objek yang umum kita lihat di malam hari, yaitu kita pindah ke bulan. Kita klik bulan. Oke, kita sudah berada di bulan, ya. Nah, pada saat kita berada di bulan di sini, apa sih yang menakjubkan menjelajahi luar angkasa melalui Google Maps? Kita bisa melihat detail bulan secara utuh. Kita zoom seperti ini. Ya, kita zoom lagi dan kita bisa melihat area bulan seperti ini. Sangat detail ya. Perhatikan area bulannya ini benar-benar sangat detail. Bahkan kita juga bisa menggunakan keyboard panah untuk menjelajahi bulan di sini. Oke, seperti ini. Kita klik kanan, ke atas sedikit, lalu balik lagi ke kiri, ke bawah, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menjelajahi bulan seperti ini. Ya. Sangat detail sekali ya. Ini berada di kutub bulannya. Seperti ini. Ya. Jadi kita bisa melihat permukaan bulan yang sangat detail. Bahkan permukaan bulan yang tidak pernah kita lihat di bumi, ini bisa kita lihat melalui aplikasi Google Maps ini. Ya, seperti ini. Oke, kalau kita klik globe view-nya, ini akan menjadi peta 2 dimensi. Lalu kita klik lagi globe view-nya, menjadi seperti ini. Ini untuk arahnya, untuk orientasinya sebelah sini. Oke, jadi seperti ini ya. Kita bisa menjelajahi bulan sedetail ini ya. Oke, berikutnya kita akan coba jelajahi lagi. Kita akan coba jelajahi, misalkan kita juga bisa masuk ke International Space Station ya. Kita klik. Nah, di sini di International Space Station kita juga bisa belajar atau mempelajari apa saja sih yang ada di dalam International Space Station atau stasiun luar angkasa ya. Di sini adalah yang pertama kita lihat di sini ada cupola ya. Cupola itu adalah tempat favorit para astronot untuk melihat bumi secara langsung dari stasiun luar angkasa. Ini kaca-kaca ya, dan bisa mengarah langsung ke bumi. Jadi pada saat kita klik cupolanya, nah di sini nanti akan muncul keterangan-keterangan
atau penjelasan dari objek yang kita klik. Oke, ada cupola, dan ini adalah solar arriving ya. Jadi listrik yang dihasilkan di stasiun luar angkasa itu dari tenaga surya atau dari matahari. Selanjutnya ini ada Soyuz spacecraft yang umumnya digunakan untuk astronot pergi ke stasiun luar angkasa, tapi yang kemarin yang rame itu menggunakan SpaceX ya. Dari SpaceX itu sudah meluncurkan. Oke. Selanjutnya ini juga ada Canadarm. Nah, ini Canadarm ini cukup berfungsi sangat dibutuhkan ya untuk menangkap objek-objek yang mendekati stasiun luar angkasa, baik itu kargo ataupun kendaraan yang digunakan untuk mengangkut astronot. Oke, kita pindah ke ruangan berikutnya. Kita masuk ke navigation point to note 3. Oke, nah di sini di bagian sini juga kita bisa melihat ruangan lain dari International Space Station. Jadi kita di sini melalui Google Maps kita bisa jalan-jalan menelusuri lorong yang ada di sini. Ya, bahkan kita di sini bisa lihat ini ada pakaian yang digunakan kalau misalkan ada misi untuk menjelajahi bagian luar ISS atau International Space Station ya. Ini ada tanda tangan di sini ya, seperti itu. Oke, jadi di dalam Google Maps di sini kita juga bisa mempelajari bagian-bagian dalam dari International Space Station ya. Bahkan ini tempat ya, ini tempat nya. Jadi pada saat kalau kita berak di bumi kan itu akan jatuh ya, sedangkan di luar angkasa kan itu kalau kita sembarangan dimanapun kita berak itu akan terbang kemana-mana. Makanya ini digunakan alat khusus ya untuk buang air ya. Oke, selanjutnya nanti kalian bisa pelajari sendiri ya ada apa saja ya di International Space Station. Kita lanjut ke planet lain. Oke, kita pergi ke Merkurius. Ini adalah planet paling dekat dengan matahari. Oke, kita zoom seperti ini. Nah, perhatikan, cukup detail ya. Kita coba jalan-jalan di sini, jalan-jalan di Merkurius. Oke, jadi ada beberapa area yang sudah detail, ada yang belum ya. Oke, kita jalan-jalan di Merkurius. Ini permukaannya tidak jauh berbeda dengan bulan. Ya, mungkin hanya kandungannya saja yang berbeda dan ukurannya yang berbeda. Untuk perbandingan ukuran nanti kita akan bahas di video yang lain ya, antara satu objek planet tata surya dan yang lainnya nanti kita bandingkan menggunakan aplikasi yang lain di video yang lain. Oke, seperti ini. Jadi dengan adanya Google Maps ini, kita bisa menjelajahi luar angkasa secara bebas ya. Kita bisa jalan-jalan dari satu planet ke planet yang lain. Oke, kita pindah lagi ke planet yang lain. Kita ke Venus. Kita di Venus. Nah, Venus itu karena planetnya penuh dengan gas ya. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa kita lihat di sini. Pada saat kita jelajahi pun tidak terlalu banyak satelit yang berhasil mengambil gambar sepertinya. Jadi permukaannya kurang lebih seperti ini. Ini konon katanya dipenuhi dengan gas-gas beracun ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pada saat kita menjelajahi Venus ya. Kebanyakan flat ya. Dan dipenuhi dengan gas yang sangat berbahaya. Ups, ada lingkaran apa ini?
Oh, menarik, ini ada lingkaran ya. Bagi yang kalian tahu ini lingkaran apa, ya silahkan tulis aja di komentarnya ya. Komentar nanti ditulis kira-kira lingkaran apa itu. Oh, ternyata bagian dari lingkaran yang lain ini ya. Ini sepertinya jatuhan meteor mungkin ya. Oke, jadi ini permukaan Venus kurang lebih seperti ini. Lanjut ke Mars. Ini favoritnya Elon Musk nih, di Mars ya. Oke, kita coba zoom ke Mars. Kita jalan-jalan di Mars. Di Mars itu sudah ada beberapa rover yang sudah berhasil mendarat dan melakukan misinya di sini di Mars, dan bisa mengambil beberapa gambar yang sudah berhasil. Dan di Mars itu terdapat gunung yang tertinggi ya, gunung tertinggi di tata surya, yaitu adalah pegunungan Olympus. Kita akan coba cari pegunungan Olympusnya. Apakah yang barusan atau bukan ya, kira-kira. Nah, ini Olympus. Ini adalah gunung tertinggi setata surya ya. Nih, Olympus ada kawahnya. Jadi ini adalah merupakan gunung tertinggi di tata surya. Bahkan pegunungan Himalaya pun kalah tingginya ya. Ketinggian pastinya apalagi berapa yang pasti ini yang paling tinggi ya di antara tata surya, dengan Olympus. Olympus di Mars. Nah, ini lebarnya ya, ini sangat lebar sekali, dan ini puncaknya di sini. Oke. Barusan Mars, kita pindah ke Ceres. Ceres itu adalah planet kerdil ya, di antara Mars dan Jupiter. Jadi di antara Mars dan Jupiter itu kan banyak objek asteroid seperti itu. Dan di Ceres ini adalah termasuk planet kerdil ya, yang bentuknya memang planet tapi tidak digolongkan planet ya, karena ukurannya yang terlalu kecil dan relatif kecil. Sehingga mungkin kalian pernah dengar istilah Pluto ya, nama Pluto dulu kan disebut planet, sekarang tidak, sehingga dibuat klasifikasi khusus yang membedakan antara planet dan planet kerdil. Sehingga dengan berpindahnya atau turunnya status Pluto ke planet kerdil memunculkan klasifikasi baru, sehingga ada beberapa planet-planet kerdil yang bisa dikategorikan atau dimasukkan ke dalam sistem tata surya. Contohnya ini Ceres ya. Ceres permukaannya seperti ini ya, kurang lebih ya nggak jauh beda sama bulan, karena ukuran planetnya yang relatif kecil. Untuk ukuran planet nanti kita akan bahas di video yang lain ya, video berikutnya ya. Kita akan bahas ukuran planet, termasuk planet-planet kerdil seperti ini. Kita bandingkan ya. Oke, kurang lebih seperti ini kalau kita jalan-jalan di planet luar angkasa ya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Io ini adalah bulannya dari Jupiter ya. Bulan Jupiter itu ada 4 ya, yang disebut dengan Galilean Moons. Itu diantaranya ada Io, ada Europa, ada Ganymede dan Callisto ya. Jadi Io, Europa, Ganymede dan Callisto ini adalah 4 bulan yang besar, makanya disebut dengan Galilean Moons. Oke, kita coba klik salah satunya, misalkan di Io. Nah, ini permukaan Io kurang lebih seperti ini. Mungkin tidak terlalu jelas ya, karena mungkin satelit yang mengambil fotonya pun tidak banyak ya, yang bisa menjangkau hingga ke sini.
sehingga gambarnya pun tidak terlalu detail ya. Setidaknya walaupun tidak terlalu detail, kita bisa jalan-jalan sampai ke bulannya Jupiter. Oke, kita lanjut ke planet yang lain. Masih ada? Oke, jadi di sini ada berikutnya ada Mimas, Enceladus, Tethys. Ini bulan-bulan Saturnus ya, Dione, Rhea, Titan. Nah, ini Titan itu adalah bulan yang paling besar, bulan milik Saturnus ya, yang paling besar. Titan. Dan konon katanya di Titan itu ada permukaannya mirip-mirip dan memiliki air ya di sini ya. Dan gambarnya belum terlalu jelas, tapi kita masih bisa menjelajah seperti ini. Ini gambarnya mungkin resolusinya tidak terlalu baik karena tidak terlalu banyak mungkin satelit yang berhasil mengambil gambar ya. Seperti ini. Oke, itu Titan. Lalu kita lanjut ke Pluto. Nah, Pluto. Ya, gambar Pluto hanya ya kurang lebih setengahnya lebih lah. Ini diambil oleh satelit namanya New Horizon ya, kalau tidak salah. Dan berhasil mengambil gambar Pluto yang seperti ini. Ini mirip seperti ada hatinya di sini. Ya. Kita coba jelajahi Pluto. Nah, ini Pluto dulu disebut planet, sedangkan sekarang klasifikasinya turun menjadi planet kerdil karena ukurannya yang terlalu kecil, sehingga turun pangkat Pluto ini. Ya. Tapi tenang Pluto, kita masih ingat dan mencintai kamu kok. Apa sih? Oke ya, ini permukaan Pluto kurang lebih seperti ini. Ini gambarnya mungkin tidak terlalu detail ya, karena setahu saya sih baru satu yang berhasil mengambil gambar detail Pluto, yaitu satelit New Horizon. Kurang lebih seperti ini. Secara detail mungkin baru satu ya. Nah, ini gambar yang dirilis oleh New Horizon seperti ini. Sedangkan bagian lainnya masih belum ada ya. Oke, kita lanjut ke Charon. Ini bulan juga. Pluto planet kecil tapi juga memiliki bulan ya. Charon pun seperti ini bentuknya, dan belum ada gambar yang detail juga. Permukaannya kurang lebih sama seperti planet atau bulan atau satelit alami lainnya. Permukaannya yang permukaan tanah dan dipenuhi dengan lubang-lubang jatuhan meteor ya, karena tidak memiliki atmosfer sehingga banyak meteor yang jatuh. Oke, jadi seperti itu dulu ya. Jadi dengan adanya Google Maps, bukan hanya kita bisa melihat arah jalan ya, arah jalan atau alamat atau yang lainnya ya, tapi kita juga bisa menjelajahi luar angkasa seperti ini. Dan kita juga bisa memilih, bahkan kita juga bisa melihat bulan secara detail seperti ini ya. Kita tinggal arahkan aja mau di mana, lalu kita bisa tinggal gerakan keyboard kita ke area yang kita inginkan, atau kita hanya ingin jalan-jalan permukaan bulan seperti ini. Ini gambarnya cukup detail ya, karena bulan itu banyak satelit yang sudah berhasil mengambil gambar. Satelit Jepang sendiri bisa membuat gambar 3 dimensinya dengan detail ya. Perhatikan, sangat detail ya.
kita bisa berjalan-jalan di bulan seperti ini. Oke, jadi kita tinggal mengarahkan aja menggunakan panah seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita bisa gunakan Google Maps selain digunakan untuk mencari jalan, kita juga bisa gunakan untuk menjelajahi luar angkasa. Ya. Untuk video kali ini segitu dulu ya. Untuk video berikutnya mungkin kita akan membahas tentang astronomi yang lain, di mungkin ukuran planet atau yang lainnya. Ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silakan kalian like. Kalau tidak suka, dislike. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya ucapkan sampai jumpa.